Ya pemirsa, rupiah pada perdagangan akhir pekan lalu ditutup di level Rp16.395 per dolar Amerika Serikat atau melemah sekitar 0,15% secara harian. Dan level tersebut pun menjadi level terendah rupiah terhadap dolar sejak bulan April 2020 lalu. Nilai tukar rupiah menyentuh level terendah dalam 4 tahun terakhir, sering menguatnya dolar Amerika Serikat. Data RT mencatat pada Jumat pekan lalu rupiah ditutup di level 16.395 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,15% secara intraday. Dengan demikian sepanjang tahun berjalan mata uang Garuda sudah melemah sebesar 6,5% dan menyentuh level terendah sejak April 2020 atau masa awal pandemi COVID-19. Pelemahan rupiah terjadi sepekan menjelang rapat kebijakan moneter Bank Indonesia pada pekan ini, yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga. Namun karena nilai tukar rupiah berada di bawah tekanan, para analis tidak mengesampingkan potensi kenaikan suku bunga. Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah masih stabil. Peri menegaskan walau melemah rupiah masih terjaga dibanding sejumlah mata uang negara lain. Peri mengatakan Bank Indonesia terus berada di pasar memantau perkembangan nilai tukar rupiah dan siap melakukan intervensi bila dibutuhkan. Bank Indonesia juga siap memastikan pasokan dolar terjaga di dalam negeri. Berbagai sumber untuk IDX Jenuh. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, nanti gairah kebangkitan rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pemberdayaan Perbankan Indonesia. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Yes, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini terkait dengan depresi rupiah ini. Depresiasi terus terjadi begitu ya, dan kita tahu pergerakannya sudah di 16.300-an per dolar Amerika. Kalau kita lihat di sepanjang tahun berjalan, rupiahnya sudah turun 6%, kemudian menyentuh level terendah nih, bahkan dalam 4 tahun terakhir. Pandangan Pak Rian, bagaimana terkait dengan mata uang Garuda kita nih? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini sedang terjadi proses apresiasi US dollar yang memang luar biasa atau boleh dibilang extraordinary. Nah, salah satu fokus perhatian global adalah bahwa The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, tampaknya masih bersikukuh untuk tetap atau mempertahankan level suku bunga acuannya di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Dan itu setidak-tidaknya sampai akhir tahun ini. Tadi pagi saya baru cek, ada dua pandangan yang sama-sama dari pejabat Federal Reserve Bank. Yang pertama mengatakan, sekiranya inflasi di Amerika Serikat itu cepat menyentuh angka target yaitu 2%, ada kemungkinan besar The Fed akan mulai memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin itu di pertemuan mereka September tahun ini. Ya, tahun ini. Ini pandangan yang sifatnya progresif. Tetapi yang pandangan sebaliknya yang lebih konservatif menghendaki betul-betul The Fed harus lebih hati-hati memperhatikan data-data eksternal yang kemungkinan terjadi di bulan-bulan mendatang. Makanya kemungkinan kedua spekulasi yang muncul adalah The Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di penghujung pertemuan mereka yang terakhir tahun ini, yaitu di bulan Desember. Dan itu pun pemangkasan secara akumulatif hanya akan terjadi kemungkinan besar hanya 1 kali di tahun ini. Nah, ini memberikan sinyalemen bahwa sikap dari The Fed yang di bawah pimpinan Jerome Powell itu tetap hawkish atau tetap ketat. Karena mereka sangat-sangat hati-hati di dalam memperhatikan perjalanan inflasi ke depannya atau expected inflation-nya. Kita tahu target inflasi di Amerika Serikat itu 2%, dan kemungkinan mencapai level itu kurang lebih akan bisa tercapai paling tidak akhir tahun 2025 nanti. Jadi memang perjalanan masih panjang. Higher for longer itu betul-betul semacam statement global yang itu diaminin banyak orang, termasuk barangkali di tempat kita di Indonesia. Itu highlight yang bisa saya sampaikan, Mas Pras. Baik, masih terkait dengan perekonomian Amerika Serikat, begitu nampaknya dengan terjadi apresiasi ya terhadap dolar Amerika sehingga menekan mata uang rupiah kita. Nah, di satu sisi masih ada juga sejumlah pihak yang mengklaim rupiah
masih menjadi salah satu mata uang terbaik di dunia. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan negara-negara lain misalnya begitu, Anda melihat bagaimana? Apakah benar statement tersebut? Itu betul. Jadi kalau kita bandingkan dengan peer kita ya, beberapa negara mengalami depresiasi yang lebih tajam seperti won Korea. Kemudian kalau nggak salah ada baht Thailand. Apalagi baht Thailand itu sekarang juga diperparah dengan isu-isu politik lokal atau politik domestik terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin ya kalau nggak salah, yang ini kemudian menimbulkan krisis politik baru di Thailand. Nah kemudian mata uang per kita yang juga tertekan misalnya seperti peso Filipina ya, tadi ringgit Malaysia, kemudian baht Thailand gitu loh, termasuk won Korea. Bahkan beberapa waktu yang lalu depresiasi mata uang yang tertajam itu adalah justru menimpa yen, ya yen Jepang. Itu sempat di bulan Mei lalu kalau nggak salah itu depresiasinya sudah year to date ya itu sekitar 8%. Jadi lebih parah dari depresiasi mata uang rupiah kita. Tetapi note-nya adalah bahwa kendati kita masih depresiasi masih relatif lebih baik dibanding peer country kita, tapi tentu kita harus tidak bisa diam begitu saja itu. Nah, sektor-sektor yang terdampak dengan adanya depresiasi nilai tukar rupiah 16.300-an, menurut Anda ini masih cukup bisa diterima begitu, membuat industri masih struggle meskipun harus ada penyesuaian bisnis atau apa begitu Pak Rian? Ini catatan penting yang harus kita kritisi. Ada dua skenario Mas Pras. Pertama, sekiranya produsen-produsen atau pengusaha kita itu memiliki ketergantungan bahan-bahan baku ya atau bahan setengah jadi itu dari impor. Kemudian output produknya itu dijual mayoritas ke pasar eksternal atau pasar global. Tentu berapapun depresiasi mata uang rupiah relatif tidak mengganggu. Karena itu terjadi yang kita kenal dengan istilah natural hedging ya. Tetapi skenario kedua yang kurang baik adalah ketika komponen impornya begitu dominan, tetapi penjualan atau pemasaran produk akhirnya itu hanya mayoritas dijual di dalam negeri. Nah inilah yang disebut dengan currency mismatch, karena pinjamannya katakanlah dalam US dollar atau pembeliannya dalam US dollar, tetapi penjualannya revenue-nya dalam rupiah, dan itu terjadi ketika rupiahnya sedang mengalami tekanan. Nah tentu ini tidak baik bagi importer kita ya. Karena mereka akan mengalami semacam quote-unquote forex loss gitu. Nah tentu solusi seperti semacam lindung nilai atau hedging barangkali bisa dilakukan oleh para pengusaha kita yang memiliki ketergantungan bahan baku impor yang cukup dominan, misalnya lebih dari 50% seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Pras. Iya Pak Rian, tapi menurut Anda kesiapan dari dunia usaha sendiri kalau memang yang memiliki korelasi cukup kuat ya dengan pergerakan nilai tukar rupiah ini, mereka sudah ada hedging kah atau menurut Anda kenaikan ini justru unpredictable begitu? Dugaan saya pertama kenaikan ini unpredictable. Saya sendiri termasuk yang tidak menyangka ya kok rupiah kita bisa tembus 16.000 kalau kita bicara awal tahun lalu ya. Makanya waktu awal tahun lalu itu asumsi rupiah kita dipatok di angka 15.000, itu kan suasana kebatinan waktu itu bisa kita terima. Tetapi kan perjalanan waktu berjalan ketika pecah di 15.500, kita juga agak terkejut, tetapi kita masih bisa accepted ya, masih bisa menerima. Tetapi kemudian pelemahannya itu semakin menjadi-jadi dan tembus level psikologis 16.000. Nah kita semua agak shock, agak kaget kenapa itu bisa terjadi. Nah kembali tekanan itu muncul mayoritas dari faktor eksternal, yaitu ketika The Fed masih bersikap hawkish ya, yang ini juga mengganggu stability daripada currency terutama di negara-negara berkembang atau emerging economies itu Mas Pras. Ya, dan lihat dari kondisi saat ini strategi ataupun mungkin langkah mitigasi yang sudah dilakukan oleh industri akan cukup kuat menahan tekanan rupiah begitu. Mengingat Anda katakan tadi kan paling tidak pergerakan dari inflasi di Amerika akhir 2025, kemudian hawkish sampai dengan akhir tahun begitu. Nah ini berarti kan tekanan terhadap rupiah masih akan terus berlanjut paling tidak sampai dengan akhir tahun Pak Rian. Ya saya setuju, makanya teman-teman pebisnis, pengusaha harus betul-betul mencermati
proyeksi ya, pergerakan daripada mata uang rupiah kita, terutama terhadap US dollar, dan juga kita cermati juga perkembangan dari mata uang peer kita, yaitu tadi negara-negara berkembang sesama Asia. Yang kedua juga perlu dilakukan strategi semacam tadi ya, lindung nilai dalam kerangka untuk mengamankan kalau ternyata di kemudian hari ketika kita punya utang jatuh tempo ternyata dolarnya makin menguat, tentu kita bisa dalam kondisi yang aman karena tidak terkoreksi oleh pelemahan mata uang rupiah kita. Pendekatan terakhir barangkali yang agak sangat konservatif ya mungkin pebisnis kita untuk sementara waktu mungkin mengurangi komponen-komponen impornya sejauh atau sepanjang substitusi dari barang-barang domestiknya bisa dilakukan, tentu dengan kualitas yang kurang lebihnya sama dengan kalau itu harus mendatangkan dari luar negeri. Nah terakhir tentunya ya kita harus ya dengan kesadaran sendiri kita mungkin harus mengurangi konsumsi untuk barang-barang konsumtif, tetapi itu yang berasal dari luar negeri atau kita impor barang-barang konsumsi. Mungkin itu harus kita kurangi karena apa? Kebutuhan dolar yang menanjak, yang besar, baik untuk kepentingan produktif atau kepentingan konsumtif, itu akan menekan mata uang rupiah kita. Kita tahu hukum ekonomi ya Mas Pras, mata uang itu ibarat komoditas, banyak yang membeli, banyak yang memburu, tentu pricing-nya akan naik. Nah itulah hukum pasar yang terjadi, makanya harus betul-betul kita sikapi dengan jernih, dengan cerdas, agar kita tidak menjadi followers gitu. Nah strategi dari pemerintah sendiri bagaimana? Apakah kita harus menguras lagi cadangan devisa atau kita ada strategi lain begitu? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Rian, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan satu informasi untuk Anda di mana Chairman The Fed, Jerome Powell, menyambut baik rilis data inflasi terbaru Amerika Serikat yang melanjutkan tren penurunan menjadi 3,3% di bulan Mei lalu. Namun Powell kembali menyatakan bahwa masih mengamati perkembangan data-data perekonomian terbaru sebelum mengeluarkan kebijakan strategis terkait dengan suku bunga acuan di Amerika Serikat. Rapat Dewan Bank Sentral Amerika Serikat pada pekan lalu memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga di level maksimal 5,5%. Keputusan tersebut diambil usai rilis data terbaru inflasi Amerika Serikat menunjukkan level 3,3% di bulan Mei 2024 atau lebih rendah dibandingkan April 2024 yang sebesar 3,4%. Chairman The Fed menyatakan Bank Sentral Amerika Serikat siap menyambut baik rilis data inflasi Mei 2024 yang melanjutkan tren penurunan tersebut. Powell mengatakan tren inflasi di Amerika Serikat saat ini masih sejalan untuk menuju target The Fed yakni sebesar 2%. Menurut Powell, The Fed masih akan mengamati perkembangan realisasi data perekonomian Amerika Serikat sebelum mengeluarkan keputusan strategis terkait suku bunga. The most recent inflation readings have been more favorable than earlier in the year, however, and there has been modest further progress toward our inflation objective. We'll need to see more good data to bolster our confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. Dengan dipertahankannya suku bunga di level 5,25 hingga 5,5%, maka hingga saat ini The Fed telah mempertahankan suku bunga untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan kurs JISDOR. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, 10 sampai dengan 14 Juni, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang seperti Anda cermati, pergerakan dari 10 Juni sampai dengan 14 Juni di Rp16.374 per dolar Amerika Serikat untuk nilai tukar rupiah kita. Kemudian kita lihat dari data inflasi Amerika Serikat, dari Januari sampai dengan Mei, 3,1% di Januari, kemudian naik sampai dengan 3,2% Februari, Maret mencapai level yang cukup tinggi 3,5%, kemudian turun lagi 3,4% di bulan April dan Mei 3,3%. Data inflasi Amerika Serikat.
Oke, itu dia data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian kita lihat pergerakan dari suku bunga The Fed. Fed Fund Rate di tahun 2024 ini Januari sampai dengan Juni masih bertahan di 5,5%. Baik, itu dia beberapa data. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Krianto, ekonom senior dan juga Associate Faculty dari LPPI. Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali dari beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini menarik. Lantas kita bicara mengenai solusi ataupun strategi yang mungkin perlu segera dilakukan baik pemerintah, dunia usaha, begitu mengingatkan kita tahu cadangan devisa beberapa waktu lalu digunakan untuk membanjiri lagi likuiditas kita terhadap bagaimana dolar ini bisa tetap stabil begitu. Terbukti berhasil tapi hanya beberapa saat saja Pak Rian. Kemudian ada kebijakan devisa hasil ekspor pun kita masih mempertanyakan efektivitasnya. Pandangan Pak Rian bagaimana? Saya kira memang penanganan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah kita itu tidak bisa hanya bertumpu kepada bank sentral ya. Yes. Dalam ini adalah Bank Indonesia. BI kami monitor memang sudah melakukan berbagai strategi, berbagai upaya dari yang sifatnya konvensional sampai dengan yang non konvensional. Yang konvensional misalnya BI melakukan operasi moneter atau istilahnya intervensi pasar, kemudian melakukan kebijakan yang sifatnya non konvensional yaitu dengan menyediakan instrumen-instrumen surat berharga yang itu bisa memberikan sentimen positif kepada stabilitas rupiah kita. Antaranya misalnya menyediakan sertifikat rupiah Bank Indonesia, kemudian ada sertifikat valuta asing Bank Indonesia, masih ada satu lagi yaitu sukuk falas. Bahkan BI juga menggunakan instrumen yang lain seperti DNDF dan sebagainya. Oke. Rasanya tidak kurang yang dikerjakan oleh BI dan yang paling memberikan makna yang sangat serius adalah ketika 2 bulan lalu Dewan Gubernur Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 6% ke 6,25%. Yes. Jadi ini melengkapi berbagai perangkat instrumen kebijakan yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tetapi kembali saya ulang itu tidak cukup, maka harus perlu penguatan dari sisi government atau pemerintah. Tadi Mas Pras sudah sampaikan bagaimana kita mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi proceed ekspor atau devisa hasil ekspor karena perangkat hukumnya sudah ada. Seingat saya ada peraturan Menteri Keuangan ya terkait dengan DH ini. Barangkali ini harus dioptimalkan lagi. Kemudian bagaimana peningkatan daripada pengusaha-pengusaha kita untuk memenuhi komponen TKDN-nya, ya komponen dalam negerinya dalam persentase tertentu, sehingga itu mengganti barang-barang impor, bahan baku impor ke substitusi importnya di dalam negeri. Dan masih banyak polisi-polisi lain seperti misalnya BUMN maksud saya, Badan Usaha Milik Negara juga mempelopori penggunaan komponen-komponen dalam negeri sekaligus untuk melakukan review terhadap pinjaman valuta asingnya, kapan jatuh temponya dan bagaimana strategi untuk pemenuhan kewajibannya. Semua itu harus dihitung dalam landscape yang lebih besar sehingga ketika profil jatuh tempo utang-utang luar negeri itu sudah makin dekat, kita menyediakan kecukupan valuta asing sehingga kita tidak lalai, tidak trader dan kita diberikan value atau persepsi yang positif. Semua ini harus berkesinambungan Mas Pras dan hands on hands antara central bank dengan pemerintah. Dan kalau ini bisa di buy in oleh market, saya kira market akan memberikan reaksi atau respon yang positif sekaligus mengeliminasi sentimen-sentimen negatif yang sekarang ini berkembang. Dan ini betul-betul sebetulnya di luar kontrol daripada bank sentral maupun oleh pemerintah. Nah, tentu komunikasi-komunikasi yang positif dengan data-data yang baik seperti tadi surplusnya masih oke, kemudian cadangan devisanya kita masih bisa cover sampai 6,1 kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri, kemudian investasi asing maupun domestik yang melampaui target dan sebagainya, itu perlu terus dikomunikasikan sehingga pasar merasa nyaman atau merasa tenang bahwa setidaknya sampai hari ini perkembangan ekonomi kita masih on the right track. Saya kira itu Mas Pras untuk ini bisa menarik. kita
Kita mencoba memberikan satu gambaran yang positif, tapi Anda sempat menggarisbawahi terkait dengan sentimen ataupun informasi yang negatif. Nah, ini di bagian yang mana dan mitigasinya seperti apa? Lantas bagaimana persepsi masyarakat, market terhadap kolaborasi antara fiskal dan moneter, begitu kebijakan pemerintah kemudian Bank Indonesia? Salah satunya misalnya tempo hari pasar dikejutkan dengan rilis dari lembaga riset asing, kalau nggak salah Morgan Stanley ya. Yang mendiskon tanda petik ya outlook daripada harga stok saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Nah tentu statement seperti ini kan harus ada semacam istilah saya itu counter argumen ya. Tentu dari otoritas atau dari Self Regulatory Organization SRO, bagaimana rilis dari Morgan Stanley itu bisa di counter tentu dengan data-data, dengan analitik data yang bisa dipertanggungjawabkan ya secara ekonometrik atau secara fundamental atau dengan secara teknikal yang lainnya. Nah ini satu case kecil saja karena sejauh ini saya monitor rilis dari Morgan Stanley itu sepertinya minim respon dari dalam negeri, sehingga ini menciptakan tadi mungkin sedikit semacam panic selling ya di capital market kita, sehingga IHSG sempat sudah menyentuh level 7.300 kemudian menurun sampai di bawah 7.000 karena tadi efek daripada rilis dari Morgan Stanley. Nah tentu ini harus dikerjakan ya Mas Pras. Jadi intinya begitu ada hal-hal yang kira-kira tidak market friendly segera harus di counter untuk mengembalikan ya confident daripada pelaku pasar kita. Ini hanya satu contoh kecil ya Mas Pras. Tentu mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita eksplorasi sehingga pasar menerima informasi-informasi yang lebih berimbang. Meskipun saya garis bawahi juga yang disampaikan Morgan Stanley tidak hanya spesifik untuk capital market Indonesia ya, tapi khususnya untuk negara-negara berkembang. Baik, nah bicara mengenai pergerakan nilai tukar rupiah, kalau memang tadi ada beberapa poin yang Anda sampaikan ya terkait dengan sentimen yang beredar, kemudian upaya-upaya ataupun mitigasi yang perlu dilakukan. Lantas bagaimana dengan keterjangkauan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli produk-produk yang kaitannya dengan produk-produk industri yang berkaitan dengan kurs nilai tukar rupiah kita yang mengalami pelemahan. Karena bicara mengenai lindung nilai atau hedging seperti Anda katakan, di sana ada cost, ada biaya juga ini Pak Rian. Iya, betul. Ada biaya yang harus ditanggung oleh lembaga itu yang biasanya itu akan di-pass through juga kepada konsumen atau dibebankan kepada konsumen. Nah, tentu pilihan akhir, choice terakhir itu ada di konsumen. Apakah dia akan melakukan tindakan konsumsi hari ini, apakah dia akan menunda seminggu kemudian, apakah sebulan kemudian, sambil menunggu. Nah, sambil menunggu kembalinya otot rupiah kita pada kisaran katalah asumsi yang dipatok di APBN 15.000 sampai 15.500 per $1, atau kalau itu memang sifatnya kebutuhan yang tidak terhindarkan ya harus dieksekusi. Jadi pilihan-pilihan untuk melakukan tindakan konsumsi kembali kepada masyarakat itu. Tapi yang paling possible adalah ya sudah kita kurangi saja kebutuhan-kebutuhan barang-barang impor yang memang itu satu tidak penting, kedua tidak genting. Nah, ini masuk kuadran 4 barangkali. Gitu Mas Frans yang bisa saya. Terakhir Pak Rian, menurut Anda apakah juga akan berdampak ujung-ujungnya terhadap kemampuan ataupun daya beli masyarakat? Saya kira iya, karena karena begini, dalam konteks supply chain ya, itu kan ada produk-produk akhir yang sebetulnya mungkin ada komponen-komponen mentah, bahan mentahnya atau komponen-komponen barang setengah jadinya itu yang kandungan importnya cukup dominan. Nah tentu ongkos produksi yang naik karena ada beban impor tadi itu akan di-pass through kembali kepada konsumen. Nah konsumen kan akan mengalami tekanan untuk dia mengkonsumsi itu. Maka dia akan mencari produk-produk alternatif atau substitusi yang barangkali harga dan kualitasnya mungkin sedikit di bawah dari produk-produk yang biasanya mereka konsumsi. Saya kira itu highlight yang bisa kita kerjakan ya Mas Pras, mudah-mudahan ini sifatnya adalah temporer, artinya tidak lama lagi sambil kita menunggu bagaimana kepastian The Fed untuk melakukan perubahan arah kebijakan ke depannya. Baik Pak Rian, terima kasih banyak atas istintat menarik yang sudah Anda sampaikan tadi, pembahasan yang luar biasa terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita. Memang tantangan masih dari pergerakan dari suku bunga acuan tentunya di Amerika Serikat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat,
Pak Rian, terima kasih. Oke, salam sehat Mas Pras. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, sampai jumpa.